Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ubay dalam acara Health Promotion Podcast. Be healthy, be happy. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa kepada Ibu Yuniar. Beliau merupakan direktur dari Rumah Sakit Jiwa di Lawang, di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, yang hari ini kita akan ngobrol bareng tentang hal-hal nih yang menarik tentang, karena jiwa itu bukan melulu soal tentang yang kita lihat ya, rumah sakit jiwa kemudian ada berbagai pasiennya dan yang sakitnya, bukan, tapi ada hal-hal yang sehari-hari justru melekat dengan kehidupan sehari-hari. Mari kita sambut dengan bersama. Selamat datang Ibu Yuniar di studio podcast Promkes. Terima kasih banyak. Oke, salam mungkin kenal semuanya. halo, salam kenal semuanya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Ibu. Ibu ini kesehariannya seperti apa dan dari mana dulu nih Bu, supaya teman-teman se-Indonesia tahu, para healthies nih. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih, saya Yuniar, saya psikiater dan sekarang kebetulan sedang ditugaskan untuk jadi direktur utama di Rumah Sakit Rajiman Wedyo Diningrat Lawang. Mudah-mudahan semuanya kenal ya Rumah Sakit Rajiman ini. Tolong banget di search ya, Oke, supaya ketemu gitu ya. Jadi dan saya juga ibu dari seorang anak dan nenek dari seorang cucu gitu. Jadi saya rasa keseluruhan rentang usia itu sudah pernah kita dampingi gitu ya. Tapi nggak kelihatan loh, masih ketemu kayak muda. Saya senang sekali bahwa ini sebetulnya namanya adalah tentang apa tadi? Podcast? Health Promotion Podcast. Health Promotion Be healthy, Podcast. be happy. Be healthy, be happy. Ya, senang banget karena orang selalu berpikir kalau tentang dunia kesehatan itu justru yang dipikir adalah kesakitannya kan ya gitu. Nah, padahal ini adalah tentang health promotion. Hal yang kita harus jaga itu apa supaya kita tetap sehat. Senang banget diundang di sini, terima kasih. Anak-anak sekarang tuh sering galau, sering istilahnya mental health ya Bu ya, lebih kalau malam tuh overthinking. Apalagi kalau di usia saya ini istilahnya sekarang quarter of life crisis katanya ya. Nah, itu mungkin dari Ibu ada tips atau bagaimana sih seharusnya kita sebagai mungkin sebagai orang kesehatan ya, sebelum ke orang lain itu harusnya seperti apa sih? Mungkin teman-teman healthy semua rata-rata ini viewersnya kan anak-anak mahasiswa ya Bu, yang bukan orang awam namun sudah di lingkungan kesehatan tapi kadang mengelola stresnya ini belum baik. Bagaimana nih menurut Ibu? Oke, baik. Jadi pernah nggak stres? Pernah. Oke, aku senang karena dijawab seperti itu. Pernah. Karena Mau akret tuh stres gitu. stres ya gitu. Jadi karena sebetulnya banyak orang yang nggak mau dibilang stres gitu kan ya gitu. Nah, jadi menurut Ubay, stres itu apa sih? Stres itu adalah suatu kondisi yang apa ya, di alam pikiran gitu nggak sesuai ya sama kita ya, baik dari ekspektasinya dulu atau tekanan mungkin dari kanan kiri. Oke, jadi stres itu sebetulnya adalah suatu kondisi yang memerlukan penyesuaian diri gitu aja. Oke. Gitu. Jadi sederhana kan? Semua kondisi yang memerlukan penyesuaian diri itu namanya stres gitu. Dan tidak semua stres itu buruk. Gitu ya, karena ada yang namanya eustress. Eustress itu adalah stres yang dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya gini nih, tadi ya bilang ya kalau mau akreditasi terus stres gitu kan ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan kan kita terus nyiapin akreditasi, terus berusaha belajar dan lain-lain. Itu adalah stres yang baik. Gitu. Nah, itu namanya eustress. Nah, tapi misalnya hal yang lain, misalnya mahasiswa nih ya besok mau ujian gitu kan, terus stres gitu. Nah, itu terus kan akan membuat kita jadi belajar gitu kan ya. Kalau kita nggak stres, kita nggak merasa ada apa-apa gitu, maka kita nggak akan belajar gitu. Nah, eustress. Kita lapar itu stres. Kita akan cari makan gitu. Kalau kita nggak stres amat walaupun lapar, nah itu bahaya. Kita bisa dehidrasi dan segala macam kayak gitu. Sementara dalam konteks kesehatan jiwa, stres seperti apa yang membuat orang itu sakit, itu adalah stres yang bermakna, jadi yang gede banget stresnya, atau stres yang spesifik gitu ya. Stres yang spesifik itu contohnya gini, kalau misalnya kita pemain biola atau piano ya, kemudian kita itu jari kita itu diamputasi karena kecelakaan atau apa, itu adalah stresor yang gede banget. Karena belum siap karena, ya? Bukan karena secara spesifik dia menggunakan ini. Begitu jarinya hilang, dia merasa I'm nothing gitu, nothing anymore gitu, I'm nobody gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya yang
putus jarinya itu adalah misalnya pemain bola misalnya, itu tidak sebesar itu stresnya. Jadi stres itu sangat relatif. Kecuali kakinya pemain bola. Gitu. Jadi harus stres yang spesifik, itu yang baru membuat orang sakit, atau stres yang berlangsung lama. Ya. Misalnya nih, kalian yang punya pacar yang toksik gitu ya misalnya ya, dan nggak tahu kapan ini akan berakhir, itu kan lama nih, ada ketidakpastian, uncertainty gitu kan ya. Nah itu adalah stres yang bisa menimbulkan gangguan jiwa. Gitu sih. Nah, kayak gitu. Nah kemudian kalau tadi balik ke topik anak-anak muda, saya sudah pernah muda dulu banget ya gitu, udah jauh banget dari sekarang gitu ya. Jadi tadi yang saya bilang, jadi masalahnya itu selalu berkaitan dengan apakah itu topik yang membuat dia stres, overthinking dan lain-lain itu spesifik, berlangsung lama atau sangat berat. Nah, gitu. Jadi itu yang mesti kita lihat gitu. Jadi misalnya yang spesifik misalnya nih tentang berat badan gitu ya. Berat badan nih, itu buat saya sangat spesifik ya gitu, karena saya dari kecil gendut terus dan sering dibully-bully gitu kan ya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada temennya bicara tentang fashion yang cocok untuk orang yang langsing gini, itu adalah stresor yang spesifik yang bisa membuat saya overthinking. Gitu kan. Terpikirkan terus menerus. Jadi kepikir iya ya harusnya gini, aku ini ya kayak gitu. Intinya gitu sih. Jadi kita harus membuat diri kita sendiri itu secure, sehingga isu apapun yang berkeliaran di sekitar kita itu kita tidak cepat terpengaruh. Bisa diterima gitu loh, gitu. Mungkin kalau secara tipsnya dari Ibu nih, secara perilaku atau pengolahan olah pikir itu baiknya kita gimana ya Bu ya? Mungkin kan kalau ketika dapat stres ya sebenarnya secara alami mungkin orang itu punya kemampuan untuk beradaptasi dengan hal yang baru. Cuman tapi kan jika berlarut-larut juga sebenarnya nggak baik kepada batin sendiri. Cuman mungkin ada tips khusus dari Ibu, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan suatu stressor dari luar yang khusus gitu? Yang berat gitu ya. Iya. Jadi intinya tentang manajemen stres itu adalah nomor satu, kita tahu kalau kita sedang dalam kondisi stres itu rasanya kayak apa. Karena tidak semua orang paham itu. Jadi kita misalnya, kenapa kok aku jadi suka belanja ya? Kenapa kok aku jadi suka makan? Kenapa aku kok jadi nggak doyan makan ya? Kenapa aku kok susah tidur? Mengenali tanda stres itu yang nomor satu. Gitu. Jadi karena dengan mengenali tanda stres, maka kita tahu bahwa ini saatnya aku mencari bantuan atau aku mengolah sendiri dengan cara yang aku bisa. Gitu. Nah, kemudian setelah mengenali itu, maka kita harus pilih cara apa yang sesuai buat kita. Karena cara mengelola stres tuh banyak banget ya. Mungkin kalau buat Ubay jalan-jalan ke healing, ke hiking gunung gitu ya. Itu betul. adalah hal yang mengurangi stres. Tapi buat saya itu stresor yang gede banget gitu. Malah tambah capek banget gitu, ngapain sih gitu kan ya. Nah jadi setiap orang punya caranya masing-masing dan setiap orang harus mengenali cara mana yang sesuai buat dia. Berarti gitu. treatmentnya beda-beda. Akan sangat tailored, sangat customized sesuai dengan kondisinya dia gitu, kesukaannya dia, preferensinya dia kayak gitu. Cara saya ngilangin stres saya itu sangat sederhana. Saya jalan-jalan ke Pasar Kembang. Pasar Kembang splendid sini. Kenapa? Karena saya ini nggak bisa berkebun, saya nggak bisa memelihara bunga gitu. Padahal saya cinta banget sama bunga. Jadi dengan jalan-jalan ke Pasar Kembang, saya happy banget lihat bunga-bunga bagus tanpa saya harus merawatnya kayak gitu. Nah itu adalah hal yang sangat seneng banget gitu. Jadi sederhana banget gitu. Jadi nggak usah beli, lihat aja gitu. Ada orang yang misalnya kalau belanja itu relieving ya, mengurangi stresnya. Tapi ada orang lain yang setelah belanja terus nyesel pulang, impulsive buying ya, impulsive shopping. Di rumah itu ini buat apa ya barang sebanyak ini ya, nanti marahin suamiku lagi gitu. Nah jadi sangat individual. Intinya yang nomor satu adalah kenali tanda stresnya, yang kedua adalah kenali cara apa yang sesuai buat kita. Yang nyamannya buat kita ya. Terus yang ketiga, kenali batasnya, kapan kita itu ternyata aku nggak berhasil dengan caraku, aku butuh bantuan. Itu jadi bantuan itu boleh dari orang lain, boleh dari profesional, boleh dari temen, pilih aja yang sesuai gitu. Jadi karena kadang-kadang kita juga nggak butuh bantuan profesional juga sih, cuman butuh ngomong aja kayak gini gitu kan. Gitu. Nah jadi itu intinya stress management tuh sebetulnya cuma 3 itu. Ada Ibu yang ingin disampaikan buat teman-teman para healthies di rumah, bagaimana sih kita baiknya sebagai anak muda mungkin supaya jangan sampai mentalnya dikit-dikit, ini anak-anak sekarang ini generasi Z dikit-dikit kena mental. Apakah memang semudah itu memahami mental health? Kan enggak juga ya maksudnya. Mungkin tips dari Ibu yang bisa menginspirasi buat teman-teman semua, silakan Ibu.
Buat saya yang penting adalah kita tahu value kita apa. Value yang kita pegang dalam hidup kita ini apa? Kamu mau ngapain gitu ke depannya? Oh, aku ini hidup untuk misalnya, aku dikasih umur untuk ibadah, aku dikasih umur untuk mengajar orang lain, aku dikasih umur untuk mengasuh keluargaku dan lain-lain. Nah, value-nya itu. Nah, kalau value-nya itu, kita jadi nggak usah mikir banyak. Kalau misalnya ada orang di luar sana yang lagi booming, ada baju kayak gini lagi booming, ada gadget kayak gini lagi booming, itu kita nggak akan gampang terpengaruh gitu. Jadi kita harus pegang value kita apa, tentukan, dan kemudian pastikan bahwa kita tidak akan terganggu oleh hal-hal yang lain gitu. Boleh aja di sekitar ada banyak hal yang terjadi tuh, boleh banget, tapi kita nggak usah terpengaruh. Gitu. Harus kuat dulu value-nya gitu. Jadi kita nggak distraksi kanan kiri ya Bu ya. Bodoh amat kalau orang mau ngomong tentang gadget atau tentang apa gitu. Aku nggak into that gitu. Gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah hadir di sini, dan saya tungguin. Saya harap ada kedatangan berikutnya, kita akan bahas topik-topik yang lebih raw lagi ya buat anak-anak muda, para healthies dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Dan nantikan di episode berikutnya. Saya Ubay, terima kasih. Health Promotion Podcast, be healthy, be happy.